Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Rafli Ardiansyah. Saya mahasiswa Universitas Indah Prasta PGRI dengan prodi bimbingan dan konseling. Dalam video ini saya akan membuat video konseling untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah studi kasus. Jadi saksikan video saya, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan mendapatkan nilai akhir yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan duduk, Mas. Sebelah sini. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Perjalanan gimana? Jauh? Ya lumayan. Dari mana? Dari Bekasi Timur. Oh, dari Bekasi. Jauh juga ya, ke Jakarta Timur ya. Ini dengan siapa nih kalau boleh tahu? Abed. Abed dari Bekasi Timur. Baik, Mas Abed, perkenalkan saya Ardi, sebagai konselor di sini, gitu ya kan. Untuk saat ini kita mempunyai waktu konseling itu sekitar 50 menit, Mas Abed, kayak gitu. Apakah sudah bisa dimulai? Ya, Abed, jauh-jauh dari Bekasi, kira-kira apa sih yang membuat Mas Abed datang ke tempat konseling ini, gitu? Ya, saya kan juga melihat dari berbagai media sosial gitu Pak. Kemudian pas saya begitu call gitu ya, ada suatu ini ya, wah, kayaknya pas nih buat saya buat sharing lah, konseling lah sama di Bapak tuh. Saya sering lihat juga tuh muncul di beranda IG saya gitu. Ya, katakan ya ada sedikit kebingungan gitu kadang-kadang tentang karir saya, apa mau stuck di sini aja atau mau gimana gitu. Berarti dari Bekasi Timur jauh-jauh datang ke Jakarta Timur mau apa sih namanya, ngebahas tentang karir Mas Abed gitu ya. Ada permasalahan di karir Mas Abed gitu ya. Nah, kalau boleh tahu tuh ada apa tuh tentang karir Mas Abed tuh? Tadi kan sempat bilang apakah stuck di sini atau gimana gitu. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Sebenarnya sih nggak jadi kemana juga, cuman kadang-kadang suka bingung apa yang saya masih jadi OB aja apa belum ada kepastian kan yang karir saya di tempat ini gitu. Kemarin sih sempet ada peluang uji P3K gitu, cuman masih ada simpang siur juga informasinya. Kan waktu pertama pembukaan lowongan P3K itu ada tahap 1. Nah itu tahap 1 itu hanya diperlukan untuk tenaga administrasi itu, jadi staf-staf. Kemudian ada informasi P3 ke tahap 2 itu informasi untuk tenaga kebersihan dan keamanan Pak. Cuman yang jadi kebingungan saya itu di informasi di tahap 2 itu apakah ada jaminan untuk lolos di situ. Tapi Mas Abed ini sekarang posisinya sebagai OB OB gitu di dinas sosial. di dinas sosial, gitu, di dinas sosial sebagai OB. Lalu kemarin itu sempat ikut P3K di tahap 2 untuk apa tadi, tenaga kebersihan di OB tersebut gitu, di apa namanya, Lingkungan dinas. di lingkungan dinas sosial tersebut gitu. Nah, kira-kira Mas Abed ini udah cari tahu banyak belum tentang apa namanya, P3K yang tahap 2 untuk apa, staf-staf ini apa, kebersihan di dinas sosial tersebut gitu. Sudah, saya dari berbagai informasi yang masuk itu masih simpang siur ya. Ada yang bilang tuh uh, tahap 2 itu diangkat semua karena kebijakan dari Gubernur Jawa Barat juga tuh. Katanya kalau tenaga kebersihan keamanan emang nggak usah ada uji segala macam, seleksi segala macam. Dia bilang tuh udah lolosin aja sebagai bentuk apresiasi. Cuman dari pihak daerah sendiri tahap 2 itu hanya formalitas doang gitu. Masih simpang siur lah ibaratnya, karena yang dibutuhkan di daerah tersebut kan udah terpenuhi gitu.
Mas Abed ini memang udah berapa lama jadi OB di dinas sosial itu? Sekitar tahun 2018, cuman di SK saya itu terhitung dari 2019, jadi sekarang kan 2025, sekitar 6 tahun kurang lebih. Berarti sudah mengabdi di dinas sosial itu 6 tahun dan berharap bahwa P3K apa namanya tadi tahap 2 ini memudahkan Mas Abed karena sudah mengabdi gitu kan. Dan sebagai apa sedikit info pun bahwa yang tahap 2 ini untuk kebersihan dan keamanan sebagainya itu dipermudah lah oleh Gubernur Jawa Barat gitu. Ya, sebagai bentuk masa Masa pengabdian yang kemarin selama 6 tahun itu. ya. Kira-kira ketika Mas Abed mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan info tersebut gitu kan, Mas Abed itu mau gimana lagi selanjutnya? Apakah masih mau tetap lanjut di di dinas sosial tersebut, atau Mas Abed mencoba untuk mencari pekerjaan di luar dinas sosial tersebut, mencari pekerjaan baru lah gitu? Kira-kira mau bagaimana nih misalkan apa yang tadi Mas Abed harapkan itu tidak terpenuhi gitu? Nah, di situ makanya saya datang ke situ tuh, maksud dan tujuan saya begitu, ada suatu kebingungan kalau misalkan saya keluar dari dinas sosial, apakah masih ada lowongan untuk, sementara usia saya kan udah mulai inilah gimana ya, ya hampir kepala tiga. Jadi saat ini Mas Abed sudah memasuki usia kepala 3 gitu kan. Sementara pengalaman hanya banyak di OB aja gitu. Dan itu kan syarat untuk melamar kerja itu harus di bawah usia 30 kan, kebanyakan sekarang itu. Makanya bingungnya itu, apakah keluar, kalau misalkan keluar apakah ada yang mau menerima dengan usia saya yang sekarang ini gitu. Jadi sepengalaman saya ya Mas Abed, dulu kan kita itu kan mungkin sebelum kita menjadi yang sekarang kan kita pernah lah mengalami beberapa pengalaman lain di luar ini gitu kan. Dulu saya juga punya tuh teman-teman yang kerja pada bagian divisi kebersihan gitu ya. Nah, mungkin karena kalau misalkan Mas Abed ternyata tidak lolos pada P3K tahap 2 untuk staf kebersihan gitu kan, untuk posisi-posisi di luar paling Mas Abed itu bisa mengandalkan pengalamannya sebagai office boy atau cleaning service itu Mas Abed. Karena untuk office boy di kayak di perkantoran gitu, di cleaning service di gedung itu rata-rata masih bisa menerima umur 30 tahun 30 tahun lebih lah gitu. Sampai terakhir sih saya dapat info itu sampai 40 tahun itu masih diterima ketika dia punya pengalaman sebagai OB atau cleaning service tersebut gitu Mas Abed. Kalau Mas Abed mau menyudahi karir di dinas sosial ini gitu. Karena kan mungkin Mas Abed bimbang gitu ya, kalau lanjut kapan nih saya jadi jenjang karirnya gimana gitu ya kan. Sementara kebutuhan dan lain-lain itu bertambah gitu ya kan. Sedikit agak jenuh gitu, kalau dibilang jenuh ya kerja tuh ya itu aja gitu. Ya saya jalan itu lagi ya, mungkin hampir selama 6 tahun begitu. Seenggaknya ada perkembangan lah pengennya gitu. Kalau untuk Mas Abed sendiri kan tadi kan saya sudah menyarankan kalau untuk posisi staf kebersihan OB dan cleaning service itu di luar itu masih memungkinkan lah untuk mencari peluang di luar sana gitu. Tapi Mas Abed sendiri ini apakah mau keluar dari bidang yang sekarang digeluti atau masih bertahan tapi di tempat yang berbeda gitu? Ingin saya pengennya ya ingin tempat yang berbeda, cuman bukan hal itu lagi yang saya kerjakan gitu. Oh, berarti bukan di bidang kebersihan lagi ya. pengen di tempat yang lain gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, kira-kira punya punya skill atau pengalaman apa gitu untuk di luar bidang kebersihan Mas Abed sendiri? Nah, dari dulu kan emang saya basicnya
usaha di ikan. Basic saya di situ. Oh, berarti Mas Abid kalau misalkan keluar dari dinas sosial ingin beralih menjadi peternak gitu ya, kayak apa namanya tadi, mengelola ikan, mengelola ya tentang hewan air lah gitu ya kan. Nah, untuk mengelola itu apakah sudah punya apa namanya perencanaannya gitu? Mas Habib sendiri udah kayak sudah kayaknya nih udah harus mulai begini gini 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 ya. Mulai dari yang namanya pelatihan sampai penerapan ilmu atau gimana gitu. Kalau itu udah saya dapatkan dari saya sekolah mungkin ya, karena kan saudara saya ya, kakek saya juga emang punya pengelola ikan juga dulu. Jadi saya waktu itu hanya sekedar ikut-ikut, tapi saya tahu tahapan-tahapannya, dari mulai pembuatan kolamnya seperti apa, dari mulai menyiapkan untuk peneluran ikan seperti apa, penetasannya kayak gimana, itu saya insya Allah udah sedikit banyaknya tahu lah. Berarti sempat hidup di lingkungan apa namanya Perikanan. perikanan gitu ya. Ya. Jadi karena dari kecil sudah Ikut. ikut mengelola, punya kakek tadi ya, Iya, punya bantu-bantu. kakek, bantu-bantu kakek, jadi kayaknya tertarik lagi nih ke dunia perikanan gitu ya. Nah, kira-kira kalau sudah punya niatan kayak gitu, Mas Abid, dari diri Mas Abid sendiri ini, kalau mau pindah dari bidang kebersihan ke perikanan itu siapnya kapan? Sudah mulai siapnya itu kapan? Itu kan yang saya bilang tadi, permasalahan itu satu masalah kebingungan, kedua kepentok sama modal. Oh, modal. Itu Berarti bingung kalau misalkan di dinas sosial lagi stuck karirnya di bidang kebersihan aja tanpa ada apa namanya kenaikan status lah gitu ya kan. Sementara sekarang statusnya apa berarti masih di dinas sosial? COB, Maksudnya OB ini apa OB namanya? dinas OB biasa, maksudnya nggak masuk ke status pemerintahan gitu berarti ya? masuk. Masuk, cuman apa namanya karirnya aja gitu, berarti Iya. nggak apa namanya, tidak, berarti ini bukan di bawah P3, berarti gimana karirnya, maksudnya kan P3K PNS, berarti Mas Abid ini belum masuk ke P3K dan PNS ini ya? Staff outsourcing. Oh, staff outsourcing ya, Iya. di dinas sosial. Dan ketika mau pindah ke dunia perikanan bingung dengan modal. Karena kan untuk modal itu nggak cukup sedikit lah, butuh modal yang lumayan banyak juga. Nah, kita kan, saya nih pernah tahu gitu ya bahwa ada pengelola ikan tuh yang di drum tuh maksudnya tuh. Iya. Nah, kalau misalkan mulai dari situ tuh bisa tuh kayak gitu. Mungkin bisa merintisnya. Bisa merilisnya. Iya. Mungkin dari situ dulu awalnya kali ya. Gitu. Nah, mungkin kalau untuk modal sih hal yang paling apa namanya, yang paling bisa dilakukan adalah bertahan dulu di dinas sosial tersebut sampai dengan modal yang cukup untuk beralih ke dunia perikanan gitu Mas Habib. Jadi kayak ketika tekad kita kuat, kemauan kita kuat, pasti disitulah apa namanya rezeki dari Tuhan itu mungkin ada ya gitu. Jadi tergantung dengan kegigihan Mas Abed sendiri gitu, apakah emang benar-benar mau pindah atau cuma sekedar kayak pelampiasan emosional gitu, karena di dinas sosial ini kok kayaknya nggak naik-naik ya karir saya ya, stuck di OB outsourcing aja, nggak ada kenaikan ke P3K atau ke PNS gitu mungkin Mas Abed. Sendiri juga kadang-kadang di rumah juga saya sendiri ya, kadang mikir aduh masa sih mau gini aja kan gitu. Sementara kan ke depannya kita harus biaya-biaya ini kan harus ya, kayak modal nanti proses saat saya mau nikah harus ada ini kan tambahan juga gitu, sih yang lain-lain juga gitu. Kadang-kadang mikir sendiri masuk bengong ngopi, sampai saya inisiatif itu pas banget lagi buka media sosial, wah kayaknya pasti cocok buat sharing lah, mungkin bisa terbuka lah dalam pikiran saya gitu ke Pak Ardi. Berarti kira-kira emang udah
apa ya namanya, kan menjadi seorang pengusaha, apalagi dengan mungkin ya ketika nanti ada modalnya kan berarti modal pas-pasan gitu ya. Tuh. Nah, apakah itu sudah siap tuh untuk menanggung segala resikonya gitu, karena kan pengusaha itu mungkin dia punya modal itu untuk bisa membackup 6 bulan sampai 1 tahun gitu ya kan, karena kan dari awal kita memutuskan nggak mungkin tuh kita langsung sukses langsung jadi gitu, langsung balik modal atau punya keuntungan gitu ya kan. Nah, Proses juga. ya, butuh proses kan. Nah, kira-kira Mas Abid itu ketika pindah dari dinas sosial itu sanggup nggak dengan tantangan seperti itu? Itu yang jadi beban pikiran saya begitu Pak. Kadang-kadang saya juga mikir gini Pak, apakah saya tetap bertahan di dinas sosial sambil mengembangkan Perikanan itu seperti itu Pak. Kira-kira gimana Pak? Nah, itu mungkin itu apa namanya, hal yang bagus tuh ya, kayak ya udah kerja mah tetap di dinas sosial di Ya, OB gitu betul, ya kan, betul, ya kan? betul. Tapi sambil ngumpulin duit, ketika udah punya duit sambil mengelola ikan di Ya. mungkin di rumah gitu ya kan, di rumah dulu gitu kan. Ibaratnya buat sampingan lah. Sampingan gitu. Nah, mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang ketika mungkin bisnis ikannya sudah menjanjikan, barulah bisa beralih tuh ya, lebih fokus gitu ya, lebih fokus ke perikanan. Nah, itu hal bagus juga sih kalau misalkan emang mau dilakukan gitu kan. Cuman apa ya, kadang kalau yang namanya sampingan kan kita nggak bisa terus fokus gitu ya, apalagi ini hewan gitu kan, hewan itu kan Bernyawa. Bernyawa gitu, Pasti karena resiko. resikonya itu Mati. adalah mati Iya. gitu kan. Nah, itu gimana tuh untuk penanganan itu tuh, apakah mungkin kayak punya apa orang rumah lah yang bisa mungkin kayak bisa bantu ngasih makan atau gimana gitu? Ya seperti yang tadi saya bilang, hal-hal seperti itu kan setiap segala sesuatu kan emang ada resiko ya gitu, kayak hewan ikan yang bernyawa itu pasti mati. Nah kan kita juga punya presentasinya kadar air itu seperti apa gitu, pH-nya berapa. Ketika ada hujan, kadar airnya kan itu agak sedikit dibuang airnya, air yang masuk yang lama terbuang. Nah ketika cuaca panas itu air masuk kita lebih agak besarkan tuh yang masuk ke kolam itu gitu, untuk mempertahankan resiko kematian si ikan itu gitu. Penyakit juga gitu. Makanya sedikit banyaknya saya insya Allah udah hafal banget tentang perikanan seperti itu gitu. Berarti ilmu untuk perikanan mah udah punya lah ya? Lumayan, sedikit banyak tahu punya, juga. maksudnya sudah tahu manajemen risikonya itu seperti apa gitu. Iya. Ketika mau mengelola ikan tuh untuk meminimal risiko kematian dan gagal panen lah ibaratnya gitu, udah paham betul gitu ya mungkin. Dan berarti kendalanya adalah mungkin di modal aja gitu ya, berarti di modal aja. Berarti ya paling itu yang bisa Mas Abid lakukan adalah apa namanya tadi, bekerja di dinas sosial sebagai OB sambil mengumpulkan modal dan tekad yang kuat, sambil mungkin ya kadang ilmu bertambah gitu ya, ilmu ada pembaruan gitu ya, mungkin sambil belajar lagi tentang update-nya perikanan seperti apa gitu ya kan, sambil yaitu mengumpulkan modal lalu membuat kolam-kolam kecil di rumah lah gitu. Nah itu Pak, makanya pentingnya kita sharing itu begitu Pak. Alhamdulillah tuh saya ke Bapak, jadi pikiran saya terbuka. Tadinya saya nggak punya ide Pak, nggak punya ide. Kalau misalkan saya resign, saya usaha gini, nggak tahunya kan saya punya ide langsung keluar tuh. Apakah saya masih bertahan di sini sambil melakukan perikanan itu, mengelola perikanan itu. Nah iya, jadi kita ngambil dua tempat gitu. Kita di sini tetap ngerjain, di rumah juga tetap sebagai sampingan. Jadi kan waktu luang tadi kan gitu. katanya tuh jenuh gitu dengan kerjaan gitu ya. Jadi mungkin dengan mengelola ikan nanti jadi bisa nggak jenuh gitu. Jadi ya udah waktunya di kantor jadi OB ya udah kerjain ini fokus gitu. Waktunya pulang ke rumah tuh bisa dengan kesenangan yang baru, yaitu mengelola ikan gitu ya. Jadi nggak terlalu jenuh lah pekerjaan gitu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Mas Abid? Ya kayak sekiranya cukup lah kita ya. Saya juga terima kasih dah Bapak udah menyempatkan waktunya gitu untuk bertemu saya, mendengarkan saya tentang hal-hal seperti ini, bagaimana kebingungan saya, kecemasan saya, akhirnya bisa membuka pikiran saya kalau saya itu harus tetap bertahan dulu di sini, lalu sambil mengerjakan dunia perikanan,
jika dunia perikanan berkembang lebih pesat, mungkin saya baru fokus berfokus ke situ. Ya itulah apa namanya mungkin yang kita hasilkan dari apa namanya diskusi tentang karir Mas Abed gitu ya. Semoga apa yang nanti akan dijalankan berjalan dengan lancar aja gitu. Yang penting mah punya apa kegigihan dan apa sih namanya kekuatan lah untuk termotivasi ke dunia yang tadi Mas Abed inginkan gitu. Mungkin sampai sini sudah cukup karena waktu sesi kita sudah habis gitu ya kan. Mungkin itu aja sih Mas Abed yang bisa kita diskusikan hari ini ya. Terima kasih sudah mau berkunjung ke sini Mas Abed. Saya terima kasih Pak sudah bisa menampung curhatan isi hati saya ini Pak. Siap. Mungkin lain kali kalau misalkan ada yang mau disampaikan lagi boleh datang lagi ke sini. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Saya pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Sama-sama.